pengadaan secara elektronik ataupun aplikasi-aplikasi saja, aplikasi-aplikasi apa saja yang ada di dalam pengadaan di pemerintah, ya. Sebelum kita membahas satu persatu terkait aplikasi-aplikasi apa saja yang ada di pemerintah, nah ini kan ya sebagai gambaran aplikasi yang ada di pemerintah tuh, nah diantaranya ini ya. Nanti kita bahas satu persatu, kita buka satu persatu ya. Pertama ada Inaprok, ini portal awal dari pengadaan barang jasa pemerintah ya. Nah, kemudian ada Sirup ya, ada Sirup ini merupakan bukti dari transparansi dari pengadaan barang jasa pemerintah. Sirup ini ya. Sirup ini adalah sistem informasi rencana pengadaan, nanti kita lihat juga ya. Gambaran aja dulu di awal ya. Kemudian ada SPSE, ada sistem pengadaan secara elektronik ya, yang di dalamnya ada sikap ya untuk sebagai vendor manajemen sistem ya. Kemudian SPSE ini bisa melakukan proses tender secara elektronik ya. Kemudian bisa melakukan seleksi ya secara elektronik, pengadaan langsung dan penunjukan langsung secara elektronik dan tender cepat. Kemudian juga ada aplikasi katalog elektronik untuk melakukan purchasing ya. Kemudian juga ada Bela Pengadaan dan ada toko daring ya, yang di dalamnya ada e-marketplace. Kalau Bela Pengadaan, e-marketplace-nya untuk usaha kecil. Kalau toko daring, vendornya itu untuk usaha kecil, toko daring ya. Itu sudah lebih besar daripada Bela Pengadaan ya. Kemudian juga kontrak juga sudah diisi lewat SPSE ya. Dan kemudian ada Imonep ya melalui Amel. Nah, ini secara garis besar aplikasi-aplikasi yang ada di dalam pengadaan secara elektronik. Sebetulnya ada aplikasi penunjang juga, seperti ada vendor directory ya, ada whistleblowing system ya, kemudian ada si UKPBJ. Nah, itu juga untuk Untuk kematangan UKPBJ. Ada si Japung untuk pengisian data-data Japung ya. Kemudian juga ada si Praja ya. Nah, ada si Praja ya. Ada si Praja itu untuk terkait aturan ya. Nah, itu pendukungnya ya. Oke. Nah, ini gambaran dari global aplikasi apa saja yang ada dalam pengadaan secara elektronik. Nanti kita buka satu persatu dan kita coba eksplor lagi ya. Kemudian sebelum kita eksplor, nah ini kita lihat dulu di dalam Perpres itu di pasal 70-an ya, di pasal 70-an ada apa saja materi terkait pengadaan secara elektronik. Kita lihat tesis ini ya. Bentar, ini tadi malam baca tesis, ini tesisnya belum selesai nih, mohon doanya nih. Aduh, ternyata tidak semudah yang dibayangkan ya menyusun penelitian itu. Bentar, Perpresnya ya, kita lihat Perpresnya ya. Kita lihat, kita pakai yang dari Pak Bambang. Nah, ini terkait pengadaan secara elektronik itu ada di pasal 69 mulainya nih ya. Nah, mulainya di pasal 69 ini ya. Kita lihat dulu Perpresnya ya sebelum ke main map-nya dan ekspos satu persatu. Nah, di Perpres ini di pasal 69, Perpres 16 2018 ya, yang mana sudah ada sedikit perubahan dengan Perpres 12 tahun 2021. Jadi sebagai pengucapannya sebetulnya Perpres yang berlaku sekarang itu masih Perpres 16 ya. Jadi Perpres 16 itu masih berlaku ya, dan pondasinya masih di Perpres 16. Jadi Perpres pengadaan sekarang ini adalah Perpres 16 tahun 2018 yang mana sudah ada perubahan sedikit pasal-pasalnya dengan perubahan Perpres nomor 12 tahun 2021, sedikit perubahan-perubahannya. Oke.
Nah, ini pasal 69, pertama ini yang menyatakan bahwasannya penyelenggaraan barang jasa dilakukan secara elektronik menggunakan SPSE dan sistem pendukung. Nah, ini suka ada yang bertanya, Pak, sekarang pengadaan barang jasa pemerintah itu masih boleh manual nggak? Ya, secara aturan ini di pasal 69 ayat 1 bahwasannya ya pengadaan barang jasa pemerintah itu harus dilakukan secara elektronik. Nah, normalnya ya harus secara elektronik. Ya kecuali kalau memang ada KLPD yang memiliki kondisi tidak normal ya, di luar kenormalan, dalam artian misalkan apakah jaringan internetnya masih kurang bagus gitu kan. Namun sekarang sih sampai Papua pun nampaknya jaringan internet sudah bagus ya, dari barat ke timur ya. Nah, jadi ya pada intinya pengadaan barang jasa pemerintah sekarang dilakukan secara elektronik dengan SPSE dan sisi pendukungnya. Ya, amanat di pasal 69. Nah, terus pengadaan barang jasa secara elektronik ini dilakukan dengan memanfaatkan e-marketplace. E-marketplace itu ya pasar-pasar secara virtual ya, pasar-pasar secara elektronik ya. Tadi juga kan sudah diintroduce ada bela pengadaan, ada toko daring. Nah, itu di dalamnya itu ada pelaku usaha e-marketplace ya, PPMSE, pelaku perdagangan melalui melalui sistem elektronik ya. Nah, e-marketplace ini aplikasinya ada katalog elektronik, ada toko daring ya, dan ada pembelian penyedia. Nah, ini tentunya dikelola, dikembangkan oleh LKPP ya. Oke. Nah, kemudian kita juga sudah running SPSE ya, yang bisa melakukan perencanaan sampai dengan pengelolaan penyedia ya, dan termasuk katalog elektronik. Oke, nanti isi di Perpres ya, isi di Perpres. Nah, tadi sistem pendukung SPSE ada INAPROP ya, portal pengadaan nasional, ada PPSDM, portal PPSDM, ppsdm.lkpp.id, ada advokasi, ada pengolahan praserta masyarakat, bisa melalui WBS, bisa melalui konsultasi ya, sumber daya pembelajaran melalui e-learning, LKPP, Pusdiklat ya, dan Monet. Nah, ini sumber pendukung sistem pengadaan elektronik. Kemudian, nah ini di Perpres 12 ada perubahan-perubahan sehingga pasal 72-nya berbunyi seperti ini. Nah, ini pertama terkait katalog elektronik, ada 3 katalog ya, nasional, sektoral, dan lokal. Nah, ini katalog-katalog yang ada di pengadaan barang jasa pemerintah. Jadi nggak ada katalog regional, nggak ada ya, apalagi katalog barang-barang yang beredar di masyarakat ya. Yang ada katalog nasional yang dikelola oleh LKPP, katalog sektoral yang dikelola oleh kementerian atau lembaga, kemudian ada katalog elektronik lokal. Kalau yang ditanyakan silakan di chatbox dulu ya, ditulis saja dulu ya, nanti kita bahas ya. Kemudian dalam katalog itu ya isinya adalah ada daftar-daftar barangnya ya, jenisnya, speknya, kemudian ada informasi TKDN, karena yang memiliki TKDN plus BMP-nya di atas 40 itu tayang di halaman depan ya. Produk dalam negeri, standar-standar nasional Indonesia-nya ya, produk ramah lingkungan, negara asal, harga, penyedia, dan informasi lainnya terkait barang jasa yang memang sudah siap tayang dalam katalog elektronik. Oke. Nah, katalog elektronik itu dilaksanakan oleh LKPP untuk katalog elektronik nasional, kementerian atau lembaga untuk sektoral, dan Pemda untuk katalog lokal. Ya. Ini kita lihat dulu perpresnya ya. Nah, ketentuan lebih lanjut terkait katalog diatur oleh PLM. Sudah ada ya PLM-nya ya.
nanti juga yang terkait pemilihan penyedia katalog itu sudah bukan lagi oleh Pokja ya, tapi dilakukan oleh verifikator dan tidak ada istilah batch-batchan lagi ya. Itu didesain bagaimana caranya pelaku usaha nasional yang ingin masuk katalog itu bisa kapanpun bisa mendaftar ya. Oke, nanti mungkin saya juga sedikit menjelaskan terkait bagaimana pelaku usaha bisa masuk ke dalam katalog elektronik, karena itu ya masih sering menjadi pertanyaan itu ya, hampir tiap hari, tidak tiap hari lah, beberapa hari sekali, ya hampir tiap minggu lah, setiap minggu pasti ada yang bertanya terkait dari pelaku usaha terkait bagaimana cara masuk ataupun bagaimana barang jasanya bisa masuk ke dalam katalog elektronik ya. Oke, nanti kita bahas sedikit ya ketika membahas katalog ya. Itu. Kemudian nah di Perpres 12 ada tambahan, menambahkan dari Perpres 16 ada tambahan pasal yaitu di pasal 72A ya. Di pasal 72A ya. Yaitu terkait toko daring, karena seperti tadi yang digambarkan, nah ini ada selain bela pengadaan, ada toko daring nih, ada toko daring. Nah di sini, ada toko daring, ada bela pengadaan, ada katalog elektronik. Nah ini bagaimana kan? Nah di sini konsep dasarnya pertama adalah barang jasa yang ditransaksikan melalui toko daring memiliki kriteria sebagai berikut. Jadi apa nih bedanya toko daring dengan katalog? Nah, jadi kalau yang toko daring itu adalah barang jasa yang standar atau dapat distandarkan, memiliki sifat risiko rendah, ya, harga yang sudah terbentuk di pasar. Nah ini juga kurang lebih sama, mirip dengan barang-barang yang ada dalam katalog elektronik. Tapi yang ada dalam katalog elektronik itu juga ada kriteria terkait dengan kebutuhannya yang besar, yang masif ya untuk kebutuhan nasional ataupun sektoral ataupun daerah. Kemudian kalau untuk katalog elektronik, usernya itu juga yang membutuhkannya banyak, jadi bukan hanya dari sisi volume barang jasa yang dibutuhkan, tapi dari sisi jumlah usernya juga yang membutuhkannya juga banyak ya dalam katalog elektronik. Ini hal-hal itu tidak dicantumkan di dalam persyaratan toko daring. Jadi yang tidak tercantum, yang tidak bisa terakomodir dalam katalog elektronik, yang mungkin cenderung tanda kutip lebih ketat, lebih kaku dalam screeningnya, nah nanti akan diakomodir di toko daring seperti itu. Ya. Nah terkait toko daring, bagaimana perbedaannya dengan katalog elektronik ada diatur di Perlem LKPP. Ya, Perlem LKPP terkait toko daring itu Perlem berapa ya? Saya lihat, saya lupa lagi juga. Nah ini Perlem 9 ya, Perlem 9. Perlem 9. Nah ini di dalam Perlem 9 ada sedikit gambaran bahwasannya barang jasa tidak masuk dalam katalog ya bila sama dalam hal. Nah ini dalam artian yang di dalam toko daring itu ya akan berbeda dengan yang di e-katalog, baik dari sisi berbeda dari sisi speknya, berbeda dari sisi penyedianya, wilayah jualnya ataupun syarat dan ketentuannya. Nah, tentunya turunannya ada ya. Misalkan speknya bisa aja sih sama atau mirip ya ataupun setara, tapi mungkin berbeda wilayah jualnya. Kalau yang di toko daring, wilayah jualnya mungkin di ibu kota, misalkan ya yang cenderung penjualannya cepat, perubahannya cepat. Nah, tapi kalau yang di katalog mungkin ini yang saya simulasi aja untuk wilayah jual yang di luar ibu kota atau di luar Pulau Jawa yang mungkin penjualannya tidak terlalu cepat perubahannya. Mungkin kurang lebih seperti itu ya. Oke. Jadi intinya barang jasa yang di dalam katalog akan memiliki karakteristik yang berbeda dengan barang jasa yang masuk dalam toko daring ya. Toko daring nanti bisa dilihat di website toko daring. Nah, nanti ini kita bisa lihat ya. Cuma ini sekilas saja dulu ya. Nanti kita eksplor lagi. Nah, di toko daring .lkpp
.go.id ya. Sudah ada nih ya. Nah, sudah ada. Sekarang sedang proses registrasi mitra toko daring. Nah, mitra toko daring ini adalah PPMSE. PPMSE itu penyelenggara perdagangan. Saya suka lupa lagi nih faktor umur karena umur ini kan belum ingat sudah lupa kan ya. Nah, PPMSE adalah pelaku usaha penyedia sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk perdagangan. Singkatan dari perdagangan melalui sistem elektronik. Perdagangan melalui, jadi penyedia perdagangan melalui sistem elektronik. PPMSE ya. Oke. Kembali ke laptop. Nah, tadi di Perpres, masih di Perpres ya. Nah, kemudian ada istilah yang namanya LPSE. Kalau tadi kan SPSE ya. SPSE. Nah, ini juga ada istilah yang namanya LPSE, layanan pengadaan secara elektronik. Nah, kalau LPSE ini lembaganya ya, wadahnya ya. Wadahnya. Jadi kalau LPSE itu wadahnya. Wadah di mana SPSE itu dikelola. Di mana SPSE itu dikelola oleh teman-teman ya yang ahli komputer, dikelola oleh teman-teman yang memang ahli komputer ya. Nah, jadi seperti UKPBJ ya, UKPBJ seperti UKPBJ. Nah, ini wadahnya ya. Nah, nama wadahnya UKPBJ, unit kerja pengadaan barang jasa pemerintah. Nah, di dalamnya kan ada pokja-pokja kan, ada pokja-pokja untuk melaksanakan tender atau seleksi gitu kan. Nah, ada pokja-pokja. Ada pokja 1, pokja 2, atau pokja barang apa gitu ya. Nah, ini UKPBJ. Nah, kalau LPSE ya, nah ini layanan pengadaan elektronik. Sebetulnya di dalam UKPBJ juga nih, LPSE itu sebetulnya sekarang diamanatkan untuk berada dalam UKPBJ juga. Nah, jadi di dalam UKPBJ juga di sini ada layanan pengadaan elektronik. Nah, di dalam UKPBJ berarti gitu. Nah, ini teman-teman ya yang ahli IT yang mengelola server ataupun aplikasi dari SPSE, sistem pengadaan secara elektronik. Gitu ya. Jadi teman-teman ini mengelola sistem pengadaan secara elektronik LPSE ini. Jadi wadahnya tempatnya ini namanya LPSE. Nah, LPSE diamanatkan ada di dalam UKPBJ. Tapi masih boleh di luar juga boleh ya, masih dibolehkan. Tapi amanatnya sekarang ini SPSE ada di UKPBJ. Kita lihat ya. Layanan pengadaan secara elektronik. Jadi wadahnya ini ya, wadahnya. KLPD menyelenggarakan fungsi layanan secara elektronik. Nah, fungsi layanan itu apa saja? Ini pengelolaan sistem produksi pengadaan. Nah, berarti dia mengelola IT ya, boleh dari SPSE-nya, mengelola aplikasi sirup, username, password-nya. Nah, ini registrasi dan verifikasi. Nah, jadi bagi para pelaku usaha ya, ini juga apabila di sini ada peserta, ada dari para pelaku usaha, silakan selangkah awal untuk bisa masuk ke dalam pengadaan barang jasa elektronik adalah dengan mendaftar ke LPSE-nya. Nah, ini juga salah satu trik ya. Di mana nih daftarnya? Nah, ini silahkan bisa daftar di mana saja. Jadi, Bapak Ibu kalau mendaftar bisa di LPSE seluruh Indonesia. Ya, jadi nggak usah ke LPSE LKPP, nggak usah. Kenapa? Ya, karena mungkin jauh juga. Terus kedua, LPSE LKPP mungkin loadingnya tinggi ya. Nah, jadi mendingan carilah LPSE yang setempat, yang mungkin loadingnya, kesibukannya juga tidak terlalu tinggi, sehingga bisa cepat verifikasinya, sehingga bisa cepat dan mudah untuk bisa memperoleh username password-nya. Jangan mencari LPSE yang lagi sibuk, yang banyak kerjaannya, ya. Nah, jadi triknya begitu. Karena apa? Karena Bapak Ibu pelaku usaha, teman-teman para pelaku usaha itu ketika daftar di satu SPSE, setelah dapat username password untuk masuk ke dalam SPSE, itu nanti akan bisa mengikuti tender seleksi, tender cepat, pengadaan langsung,
penunjukan langsung ataupun menjadi penyedia katalog elektronik ya, itu dimanapun ya, dimanapun. Jadi tidak usah takut, wah saya kan mau ngincer paket-paket di Jakarta misalkan, jadi daftar di Jakarta enggak ya. Jadi Bapak Ibu pelaku usaha di daerah manapun nanti ketika daftar di daerah masing-masing bisa ikut bidding, bisa ikut memasukkan penawaran untuk paket-paket pekerjaan di mana saja ya, dan di kementerian mana saja ya. Dan nanti jangan lupa juga mengagregasi ataupun memasukkan datanya ke dalam SIKAP, Sistem Informasi Kinerja Penyedia. Gitu ya. Nah, caranya adalah mendatangi kantor LPSE-nya, kantor layanan pengadaan secara elektroniknya. Kalau SPSE kan aplikasinya. Nah, kantornya ini orang-orang yang tadi seperti digambar, orang-orang yang melayani apa? Orang-orang yang melayani administrasi untuk username, password-nya. Ini silahkan masuk ke SPSE. Nah, ini pelaku usaha silahkan bisa daftar ke LPSE. Ataupun para PPK ya, PPK atau pejabat pengadaan yang baru ya. Nah, ini bisa datang ke LPSE untuk ya setting terkait username password-nya. Atau masalah sirup ya, admin PPE ya, nah, bisa berkoordinasi dengan LPSE-nya untuk username password ataupun terkait administrasi pengelolaan sistem dalam sirupnya ya. Itu silahkan. Kemudian apalagi kita lihat yang ada di Perpres ya. Kita lihat dulu Perpresnya ya. Oke. Pengembangan informasi, oke, sistem informasi, oke. Nah, kemudian nanti yang mengelola masalah standar, kapasitas, ya, dan security ini LKPP ya. Nah, jadi LKPP terus mengembangkan SPSE ini. Nah, update terakhir oleh teman-teman dari D23 dari SPSE oleh Pak Direktur Pak Patria ya, itu sedang membuat SPSE ini agar menjadi SPBE. Jadi aplikasi umum ya. Oke, jadi nanti yang mengelola secara infrastruktur bukan LKPP, tapi betul-betul menjadi aplikasi untuk publik, untuk umum ya. Nanti yang mengelola Kominfo itu ya. Oke, itu. Jadi sistem pemerintahan berbasis elektronik SPBE ya. Nah, mudah-mudahan dengan SPSE menjadi SPBE itu ya masalah-masalah seperti sekarang kadang ada kelambatan dalam masalah melaksanakan pemilihan penyedia katalog ataupun lainnya, mudah-mudahan bisa teratasi ya, karena ya infrastrukturnya sudah di backup secara nasional mudah-mudahan. Nah itu terkait hal-hal pengadaan elektronik yang ada di dalam Perpres, jadi hanya sampai pasal 73 nih ya, sampai pasal 73 ya, dari pasal 69 sampai pasal 73. Nah, jadi tadi kita ulangi ya. Ulangi mana? Pengadaan secara elektronik. Nah, ya. Ini adalah hal-hal yang ada dalam Perpres ya. Jadi di pasal 69 ada bahwasannya pengadaan barang jasa dilakukan secara elektronik ya, dengan SPSE dan sistem pendukungnya. Ini ada di pasal 69 ya, kita tambahkan pasalnya. Ada di pasal 69. Nah, ini pasal 69. Oke. Nah, ini PBJ elektronik ini didukung oleh e-marketplace nih ya, e-marketplace ya, e-marketplace yang terdiri dari katalog elektronik, toko daring ya, toko daring dan pemilihan penyedia. Oke. Nah, katalog elektronik ini ada 3 ya, katalog elektronik ada 3, ada katalog nasional, sektoral dan lokal ya. Nah, ini katalog nasional dikelola oleh LKPP, katalog sektoral
dikelola oleh kementerian lembaga, katalog lokal ini dikelola oleh Pemda. Nah, sekarang sedikit gambaran yang sering banyak bertanya, bagaimana cara masuk ke dalam katalog elektronik nih teman-teman pelaku usaha nih. Kalau saya ada WA sih biasanya langsung saya arahkan aja ke blog ya, karena biar nggak panjang lebar ya. Sebetulnya di googling juga, nah di googling juga muncul nih bagaimana cara menjadi penyedia katalog muncul tuh. Nah ini kan di googling, di Google sudah menjadi urutan pertama nih, mungkin saking banyaknya yang nyari ini ya, bagaimana cara, nah ini kita lihat, nah ini ya, nah informasi, nah ini intinya di googling aja bagaimana cara menjadi penyedia katalog LKPP, nah muncul tuh linknya heli.net ya, dan silahkan bisa dibaca ya. Nah kita lihat ini kata-kata kuncinya apa saja ya. Nah kata-kata kuncinya, nah pertama adalah bukan masalah penyedianya dulu bisa masuk ke dalam katalog elektronik, tapi bagaimana barang atau komoditas dari yang ada di lapangan ya, yang dibutuhkan oleh user itu bisa masuk ke dalam katalog elektronik. Jadi harus dipisah antara pertanyaan bagaimana cara penyedia masuk ke dalam katalog elektronik atau bagaimana barang jasanya bisa masuk ke dalam katalog elektronik. Nah, sebelum penyedia bisa masuk ke dalam katalog elektronik, barang jasanya dulu harus bisa disetujui ataupun di-approve untuk bisa ditayangkan ataupun bisa dilakukan pemilihan penyedianya untuk katalog elektronik. Nah, barang jasa yang bagaimana nih yang bisa diusulkan untuk masuk dalam katalog elektronik? Nah, ini syarat-syaratnya adalah mana nih? Nah, harus ada usulan dulu nih. Jadi usulan ya. Nah, usulan dari KLPD yang secara kuantitasnya banyak kebutuhannya, banyak satker yang membutuhkannya dan berulang ya. Kemudian kebutuhannya juga bisa meningkat setiap tahun. Nah, selanjutnya LKPP akan melakukan kajian terhadap usulan dari satker itu, dari KLPD itu. Apakah kelayakan atau tidak untuk naik tayang ke dalam katalog elektronik. Nah, baru kalau memang barang tersebut akan ditayangkan ataupun layak untuk ditayangkan dalam katalog elektronik, barulah dilakukan proses pembukaan bagi para pelaku usaha yang sesuai dengan bidang barang jasanya, ya, itu untuk bisa daftar dalam proses pemilihan penyedia katalog elektronik. Nah, dulu pemilihan penyedianya dilakukan oleh Pokja, ya, tapi sekarang dilakukan oleh verifikator. Nah, dulu ada sistem batch-batchan, nah sekarang kapanpun silakan bisa mengusulkan. Nah, jadi kapan penyedia ataupun pelaku usaha bisa masuk ke dalam katalog elektronik? Ya kalau memang dari user ada kebutuhan yang banyak, kebutuhan yang besar, satker yang butuh juga banyak, ada permintaan dari user untuk memasukkan barang tersebut ke dalam katalog elektronik kepada LKPP. Nah, baru nanti LKPP mengkaji apakah barang ataupun komoditas tersebut bisa masuk ke dalam katalog elektronik. Nah, barulah dilakukan rekrutmen pelaku usahanya. Jadi pertamanya itu dari sisi user ya. Dari sisi user. User itu ya KLPD ya. KLPD. Nah, ini dia meminta ke LKPP ya. LKPP untuk menayangkan, nah ini barang-barangnya apa nih? Barang-barangnya apa yang ingin dimasukkan ke LKPP ya. Nah, ini barang-barangnya ingin dimasukkan apa ya. Nah, ini tentunya dengan syarat ya kebutuhannya banyak ya, kebutuhannya banyak, kemudian usernya juga banyak ya, usernya juga high ya. Kemudian juga rutin, terus prediksi akan naik terus kebutuhannya. Nah, nanti dikaji nih oleh LKPP, dikaji nih. Kalau emang kata LKPP oke ini ya, oke, kita bisa tayang. Nah, barulah ini masuk, dicari ini pembukaan.
pelaku usaha ya untuk masuk ke dalam e-katalog. Nah, baru pembukaan di sini. Nah, berarti setelah proses ini nih, setelah proses di sini dari user ini. Nah, jadi bagi para pelaku usaha yang memiliki produk yang ingin tayang dalam katalog elektronik, dilihat dulu produknya apakah memenuhi ini tidak nih, ya. Oh ya Pak, banyak kebutuhannya gitu kan, misalkan setiap saya ke dinas itu ditanya, Pak ini sudah masuk katalog atau belum? Begitu biasanya kan, karena mentoknya begitu. Sekarang ini dinas ataupun KLPD jarang yang mau tender, ibaratnya kalau ada dalam katalog elektronik lakukan casing ya, karena itu memang lebih mudah, lebih cepat, resikonya juga lebih rendah gitu kan. Itu si pelaku usaha yang belum tahu kan pasti bingung, wah ada katalog elektronik gimana masuknya nih. Tuh dia merasa barangnya memang banyak dibutuhkan, nah seberapa banyak gitu kan, seberapa banyak. Nah, ini yang lihatnya secara makro. Jadi yang bisa masuk ke dalam katalog nasional itu harus secara makro, secara nasional memang banyak diperlukannya. Kayak komputer kan secara nasional banyak, mobil secara nasional juga pasti membutuhkan gitu ya. Tapi kalau barang yang spesifik tertentu ya, kebutuhan di dinas juga sebetulnya ada tapi ya tidak banyak se-Indonesia gitu kan. Nah, itu pasti tidak cocok dengan katalog elektronik. Itu ya teman-teman juga bisa, pelaku usaha yang sudah mengikuti acara ini tentunya harus bisa memberikan edukasi bahwasannya barang kami tidak mungkin bisa tayang ke dalam katalog elektronik kalau memang barangnya spesifik, misalkan ya kayak IT solution ya, IT yang memang eh, tidak banyak kebutuhannya se-Indonesia ya, barang-barang yang memang hanya beberapa daerah saja atau beberapa satker saja yang kebutuhannya ya, atau ya mungkin masuknya lewat sektoral. Kalau memang kebutuhannya hanya untuk bidang kesehatan saja, ya mungkin ke Kementerian Kesehatan. Kementerian Kesehatan juga kan ada katalog sektoralnya tuh, Alkes segala macam. Atau kebutuhannya ini hanya untuk satker-satker di KPU-an, berarti ke PU tuh ada katalog sektoral. Atau mungkin hanya di daerah, nah bisa ke DKI, ke Jawa Barat, nah itu juga sudah atau beberapa daerah yang sudah menyelenggarakan katalog lokal. Jadi pertamanya adalah yang dilihat adalah barang jasanya nih. Barang jasanya bagaimana? Barang jasanya emang bisa masuk tidak dalam katalog. Nah, masuk katalognya apakah katalog nasional ya, apakah sektoral ya, ataupun lokal. Nah, baru kalau emang ini bisa masuk ke dalam katalog ya, nah, baru nanti ketika ada pembukaan, nah, barulah bisa masuk gitu ya. Oke. Nah, kemudian bisa saja barang-barangnya memang sudah tayang dalam katalog. Nah, kalau barang-barangnya memang sudah ada dalam katalog, ya tinggal diikuti pendaftarannya. Nah, sekarang pendaftarannya itu sudah dibuka kapanpun ya. Nah, silakan buka-buka di website katalog elektroniknya ya. Silakan buka-buka di katalog elektronik. Ini alamatnya di katalog ya. Dibaca-baca informasinya ya. Websitenya, nah ini strip katalog, nah maintenance ternyata sedang maintenance sampai dengan tanggal 22 nih. Nah, pesan kemarin saya ada kontak dengan teman penyedia, wah lagi down katanya ini. Oke. Nah, pemerintah resmi. Oke. Ya. Nah, selanjutnya tadi dalam pasal 72 ada istilah baru ya, toko daring ya. Toko daring, sistem informasi yang memfasilitasi pengadaan barang jasa melalui PPMSE dan retail daring. Nah, kriteria barang jasa masuk dalam katalog elektronik, kemudian barang jasanya tentunya yang masuk toko daring, ini kriteria masuk dalam toko daring, dan tentunya yang masuk dalam toko daring tidak ditayangkan dalam katalog ya. Nah,
Kalau kita mengacu ke Perlem itu perbedaannya adalah mana tadi Perlem nomor 9 itu toko daring, Tokdar, Tokped, mana tadi ya toko daring. Nah ini perbedaannya adalah, nah kriteria di toko daring adalah kita kopiin aja coba, mau nggak deh? Kopiin dari S. Nah ini ya. Nah, kita kopiin. Dalam artian tidak masuk dalam toko daring, tidak masuk dalam ini katalog ya, beda katalog dengan toko daring. Sebentar, tadi purchasing. Nah ini toko daring ya. Nah ini tidak ada tayang dalam katalog elektronik. Nah bedanya ini. Nah ya dari sisi spek, dari sisi macam-macamnya ini bisa beda dengan barang jasa yang ada di dalam katalog elektronik ya. Nah ya, jadi yang di toko daring itu untuk yang tidak terakomodir di katalog. Nah, yang berbeda spek, berbeda penyedia atau penjual, dan berbeda wilayah serta berbeda syarat ketentuannya ya. Kemudian, nah ini SPSE dan pendukungnya ya. Nah, ada kalau SPSE mulai dari untuk perencanaan ya, ada sirup ya, sistem informasi rencana pengadaan. Ini sebagai transparansi ya, transparansi dari seluruh KLPD dalam hal mengumumkan rencana pengadaannya ya. Oke. Ini juga ada yang menyebutkan bahwasannya RUP ini adalah niatan ya, niatan ya, perencanaan ya. Nah, kita berniat merencanakan untuk melakukan pengadaan pada tahun depan, ada pekerjaan apa saja nih ya, nilainya berapa, pagunya berapa, HPS-nya berapa gitu kan, terus jenis barang jasanya apa. Kemudian di SPS juga mengatur proses pemilihan ya, kemudian diakomodir dalam sistem pengesahan elektronik, pelaksanaan kontrak itu langsung dilaksanakan setelah terima. Pengelolaan penyedia ada sikap ini ya, pengelolaan penyedia ini sikap ya, ini sikap, ini sistem informasi kinerja penyedia terutama untuk mendukung tender cepat ya, dan katalog elektronik. Nah kemudian ada pendukungnya ya, pendukung SPSE, ada portal pengadaan nasional Inaprop, kita lihat satu persatu website. Ada SDM pengadaan, SUKA PBJ, ada untuk peserta masyarakat dengan WBS, whistleblowing system, ada sumber daya pembelajaran, e-learning, kemudian ada Monep ya, Monep NG. Ini sistem pendukungnya ya. Nanti kita coba lihat satu persatu websitenya ya. Kemudian tadi di dalam Perpres saya ulangi lagi, ada wadahnya ya, wadah yang mengelola SPSE, wadah yang mengelola sistem pengadaan secara elektronik ya, itu layanan pengadaan secara elektronik. Nah, ini yang mengelola sistem informasi pengadaan, yang mengelola registrasi dan verifikasi pengguna dan pengembangan sistem informasi dari pengadaan barang jasa pemerintah di masing-masing KLPD ya. Nah, ini bagi pelaku usaha yang ingin masuk ke dalam pengadaan barang jasa pemerintah karena PBJP pengadaan barang jasa pemerintah itu sudah dilakukan secara elektronik, maka kunci awal adalah harus memiliki username password ke SPSE. Nah, segeralah mendaftar ke SPSE setempat ya. Tidak usah nyari SPSE yang apa? Yang rame ya, yang rame yang besar, tapi justru mendingan carilah LPSE yang ya tidak terlalu banyak loading pekerjaannya sehingga bisa cepat untuk dilakukan verifikasinya ya. Oke.
Kita lihat dulu pertanyaan ya, sebelum kita lihat satu persatu websitenya ya. Silakan kalau ditanyakan ya. Ini sebetulnya materinya tidak terlalu banyak ya. Jadi kalau mau diskusi silakan ya. Nah, kita lihat pertanyaan-pertanyaannya ya. Untuk grup WA-nya apa? Ada di heldi.net tadi ya. Nah, ini Bapak Ibu masuk ke heldi.net saja. Nah, di sini ada menunya kan, ada menunya, ada menu about healthy. Nah, heldi.net ya. Nah, di sini nanti ada link kok ini? Ada link grup WA-nya ya. Ada link grup WA-nya. Ada link grup WA. Nah, kalau mau grup Telegram juga ada ya. Sini ya. Tuh, yang tadi bertanya terkait grup WA. Oke. Nah, kemudian ada pertanyaan. Maaf Pak, dari Bu Asen ya. Aplikasi SPSE akun PP sekarang tidak ada di aplikasi Bila Pengadaan, tapi yang muncul toko daring. Untuk masuk portalnya harus diverifikasi terlebih dahulu sistem. Bagaimana caranya? Oke, harus komunikasi ke mana? Ya, pada intinya Bela Pengadaan itu kan sebetulnya bisa oleh pejabat pengadaan, bisa oleh ya pejabat yang ditunjuk juga ya, karena nilainya kecil kalau dibela ya. Oke, ya tentunya harus diverifikasi dulu oleh adminnya ya. Untuk apabila ada kesulitan, mendingan japri aja lah ke saya, nanti saya berikan nomor yang mengelola sistem ataupun admin dari Bela Pengadaan ya, nanti bisa komunikasi langsung gitu ya. Oke. Komunikasi kemana? Ya coba ke saya dulu lah, nanti saya arahkan kemana ya, ke admin di Bela Pengadaannya. Patin, bagaimana cara memilih barang di toko daring agar barang di katalog tidak masuk ke dalam toko daringnya? Apakah toko e-katalog memiliki versi berbeda? Ya, berbeda. Tadi sudah jelaskan ya. Jadi katalog elektronik itu pada alamiahnya itu untuk barang-barang yang cenderung ya kurang fleksibel lah. Jadi tidak terlalu banyak berubah gitu ya perubahannya. Terus memang ya kebutuhannya tadi besar, banyak. Jadi ya katalog elektronik filternya ibaratnya lebih ketat lah, filternya lebih ketat, waktunya lebih lama juga. Nah, tapi kalau hal itu tidak tertampung di katalog elektronik, ya karena barangnya misalkan cepat berubahnya, ya juga sebetulnya kebutuhannya juga tidak sebanyak barang-barang yang ada dalam katalog elektronik. Nah nanti akan diakomodir oleh toko daring. Nah toko daring itu versi mininya, versi kecilnya sudah ada di Bela Pengadaan sebetulnya. Nah, cuman di Bela Pengadaan itu yang tampilannya itu adalah para pelaku usaha untuk usaha kecil, usaha mikro kecil dan koperasi. Nah, kalau toko daring, silahkan nanti untuk yang besar-besar juga untuk bisa masuk. Cuma sistemnya, kalau boleh saya gambarkan ya, sistemnya itu dia menggunakan marketplace. Jadi sistem di di Bela Pengadaan atau toko daring itu ya. Jadi yang dibela ya. Sistem yang dibela ya, yang dibela atau di toko daring ya. Toko daring itu dia menggunakan e-marketplace. Jadi di sini ada e-marketplace. E-marketplace ya. Nah, e-marketplace ya. Place juga. Nah, marketplace. Nah, barulah di bawahnya di sini para pelaku usaha nih. Nah, bawahnya baru para pelaku usaha nih, bawahnya gitu ya. Nah, gitu sistemnya itu. Nah, kalau di Bela, pelaku usaha ini dia usaha kecil, mikro kecil. Nah, kalau di toko daring itu pelaku usahanya non kecil. Gitu. Nah, nanti para pelaku usaha ini daftarnya ke e-marketplace masing-masing. Jadi para pelaku usaha ini daftarnya ke e-marketplace masing-masing. Nah, ke sini, ke masing-masing sini daftarnya silahkan. Ya, nah, ada persyaratan situ.
Daftarnya ke sini, bukan ke LKPP. Nah, sedangkan e-marketplace-nya baru ke LKPP. Nah, ininya e-marketplace-nya daftar ke LKPP nih. E-marketplace-nya semuanya daftarnya ke LKPP. Nah, sekarang untuk toko daring sedang ada pendaftaran nih untuk e-marketplace ini. Itu gambarannya ya. Nah, nanti selain toko daring, dalam pengadaan ada e-katalog kan? Nah, ada ikat. Nah, kalau e-katalog ini dia tidak menggunakan e-marketplace, tapi langsung di sini ada para pelaku usaha atau penyedia yang memang memiliki produk, yang memang sudah memiliki produk dia. Nah, dia memiliki produk apa gitu kan? Dia memiliki produk gitu kan? Nah, memiliki produk. Nah, kalau yang di apa? Yang khusus di PP, peralatan elektronik perkantoran, komputer, nah itu yang muncul di sini itu adalah para prinsipal. Jadi ada beberapa prinsipal. Nah, prinsipal itu, nah yang mana nanti eksekusinya para prinsipal itu eksekusinya dengan para penyedianya nih, penyedianya di bawah nih. Jadi yang di atas tayang itu prinsipal ya, prinsipal. Sini para penyedianya nih, penyedia. Nah, tapi kalau yang lain ya, kalau yang lain untuk komoditas di katalog misalkan komoditas PJU, nah ini para pabrikan di sini nih muncul, pabrikan segala macam muncul. Nah, udah langsung ini juga misalkan mobil juga sama pabrikan muncul. Prinsipal semua di sini. Ya, jadi nah nanti user langsung eksekusi ke sini user. Eksekusi. Nah, kalau untuk PP, usernya melalui ini dulu. User. Gitu ya. Jadi kalau dalam katalog elektronik ini tidak menggunakan e-marketplace langsung. Nah, tapi kalau dalam pengadaan toko daring, dia menggunakan e-marketplace. E-marketplace inilah yang nanti dikurasi oleh LKPP. Nah, para pelaku usaha yang ingin masuk ke dalam toko daring atau BELA, dia bisa menghubungi e-marketplace masing-masing yang sesuai dengan komoditasnya. Misalkan kayak Bineka, Bineka itu souvenir, terus alat tulis kantor, mungkinnya apa yang nah itu yang memang barangnya sama komoditasnya, daftarlah ke Bineka itu. Kalau kayak Grab itu ada makanan minuman, nah, pelaku usaha silakan yang bisnis makanan minuman gabunglah dengan Grab gitu kan, atau dengan Gojek gitu kan, makanan minuman dan transportasi kan. Nah, kalau katalog ini langsung ke penyedia-penyedianya nih, penyedia-penyedianya, langsung ke prinsipal-prinsipalnya, sorry, ke prinsipal atau ke pabrikan-pabrikannya, ya, tanpa melalui e-marketplace. Nah, gitu kurang lebih gambarannya ya. Selanjutnya, ada pertanyaan apa lagi? Ya. Bayu, apakah pengadaan langsung 15 juta boleh dilaksanakan secara manual pengerjaan pengadaan? Adakah aturan tertentu yang membolehkan pejabat dari pengadaan langsung dilakukan secara manual? Laptop. Nah, pada intinya pemilihan penyedia itu kan sudah berurut ya, kalau lihat di pasal 38. Kita langsung aja lihat ke pasal 38 ya. Nah, kalau kita melihat ke pasal 38, karena tadi Mas Wahyu itu menanyakan aturannya kan. Nah, ini kan. Nah, ini. Oke. Jadi metode pemilihan penyedia itu pertama ada e-purchasing, pengadaan langsung, penunjukan langsung, tanda cepat dan tender. Nah, ini merupakan urutan ya, yang merupakan urutan nih, yang merupakan urutan ini, urutan pertama. Jadi kalau barang jasanya sudah ada dalam katalog elektronik atau toko daring, maka lakukan e-purchasing. Oh, nggak ada nih dalam katalog elektronik, dalam toko daring, nggak ada nih. Nah, maka pilihan kedua adalah kita melakukan pengadaan langsung. Nah, coba lihat nilainya ini lebih dari 200 juta nggak? Nah, kalau tidak lebih dari 200 juta, maka silahkan lakukan pengadaan langsung dengan mengundang satu pelaku usaha yang sesuai, ya, nah, berdasarkan nilai.
Wah, nilainya lebih dari 200 juta nih, misalkan berapa miliar. Nah, lihat keadaan tertentu pada pasal 38 ayat 5. Masuk nggak? Kalau masuk keadaan tertentu pasal 38 ayat 5, nah ini kriteria penunjukan langsung, penyelenggaraan kegiatan mendadak presiden wakil presiden, barang jasa rahasia, konstruksi satu kesatuan konstruksi ya. Nah, satu pelaku usaha yang mampu, hak paten dan sebagainya. Nah, kalau memang sesuai dengan pasal 38 ayat 5 ketentuan terkait penunjukan langsung, nah ini ya. Nah, ini ya. Memang cocok kondisinya ketentuannya dengan pasal 38 ayat 5 ini, silahkan lakukan yang namanya penunjukan langsung. Berapapun nilainya. Beli pistol, rahasia ya misalkan ya untuk di Polri atau TNI, senjata, penunjukan langsung berapapun nilainya silahkan. Kan? Terus beli barang ataupun beli metode konsultan yang sudah ada hak patennya, nah, penunjukan langsung silahkan. Atau opsi lain, kalau penyediaannya sudah banyak di sikap, sistem informasi kinerja penyedia, kita bisa melakukan tanda cepat dengan setting kriteria ya. Kalau sudah ada di sikap. Oke. Kalau nggak bisa barulah tender ya. Tadi apa pertanyaannya? Lupa tadi. Pertanyaannya, laptop 15 juta. Nah, berarti dilihat dulu apakah di katalog sudah ada nggak? Kalau ada ya pakai e-purchasing aja. Boleh tidak secara manual oleh pejabat pengadaan? Ya, tadi kan pasal 69 bahwasannya pengadaan barang jasa dilakukan secara elektronik. Ya, kalau secara manual berarti ya tidak sesuai dengan pasal 69 tadi ya. Tuh. Terus kalau sudah ada di dalam katalog elektronik, kenapa tidak e-purchasing? Kenapa harus satu pengadaan langsung? Ya kan, padahal kalau pengadaan langsung itu nanti ada resiko untuk memilih penyedia lagi. Jadi gini ya, jadi sebetulnya ini bedanya pengadaan langsung dan katalog elektronik ya. Jadi katalog elektronik sebetulnya itu tahapannya dua sebetulnya gitu ya. Nah, ini bisa dikatakan pemilihan penyedia ya, tapi bukan pemilihan penyedianya bukan pakai tender ya, pemilihan penyedia. Nah, pemilihan penyedia dalam katalog ini sudah beres dilakukan ini. Sudah dilakukan kemarin oleh Pokja ya, tapi sekarang diganti ya oleh verifikator ya, oleh verifikator. Nah, pemilihan penyedia untuk tayang dalam katalog elektronik, dalam KPL ya, katalog elektronik. Nah, di sini sudah selesai di sini. Sudah selesai di sini. Sehingga user di KLPD itu tinggal eksekusi ya. Nah, ini masuk ke dalam KPL ya. Nah, elektronik ya, barang-barangnya di sini kan. Nah, ini. Nanti user tinggal eksekusi ini. Tinggal eksekusi langsung. Tanpa harus mempertanggungjawabkan tadi masalah pemilihan penyedianya. Itu kan? Jadi tidak perlu lagi mempertanggungjawabkan masalah-masalah ini kenapa penyedianya si A, si B, si C. Ini si A ini punya NIB nggak? Punya alat nggak? Nah, tidak perlu mempermasalahkan lagi ini. Dia tinggal eksekusi di sini saja, tinggal SPK. Gitu ibaratnya. Nah, tapi kalau pengadaan langsung, nah kita harus ikutan dalam pemilihan penyedianya. Kalau pengadaan langsung kan, pertama ya tadi ada pengadaan langsung kan. Kalau pengadaan langsung kan, acaranya kan mengundang pertama undangan satu pelaku usaha mengundang. Terus setelah diundang pemasukan penawaran, dimasukkan penawarannya kan. Setelah masuk penawaran dievaluasi, setelah evaluasi diumumkan, barulah kontrak. Nah, nanti setelah kontrak barulah pekerjaan kan, diberikanlah pekerjaan kan. Dilakukan pekerjaannya kan, laptop tadi kan, laptop berapa unit gitu kan, laptop ya. Nah, nanti ketika sudah selesai harus bisa dipertanggungjawabkan keseluruhan pekerjaannya ini.
bukan hanya laptopnya, tapi kenapa milih penyedia ini? Penyedia ini mana persyaratannya? Nah, belum ini barangnya SNI nggak, barang segala macam. Nah, ini lumayan panjang ceritanya pengadaan langsung itu. Tapi kalau memang tidak ada dalam katalog elektronik, ya maka silahkan lakukan pengadaan langsung. Jangan maksain juga nunggu barangnya masuk ke dalam elektronik. Kalau memang tidak ada di sini ya tidak ada dalam di katalog. Nah, apalagi katalognya lagi bermasalah gini kan kita tidak tahu kan. Silahkan lakukan metode pengadaan yang lain. Kita butuhnya sekarang ini ya, misalkan katalognya ternyata berapa minggu ini down, ya berarti kita bisa melakukan metode pengadaan yang lain. Gitu ya. Siapa nih? Sebayun ya. Ya bukan masalah boleh tidak bolehnya, tapi kita kan punya prinsip pengadaan efektif efisien kan. Nah, mana yang paling efektif efisien? Gitu ya. Jadi daripada kita harus keluar rumah terus manasin dulu mobil, kendaraan, ya ngisi dulu bensin, keluar ke tukang bakso manual ya. Nah, dengan lihat aja di aplikasi baca kan zaman sekarang gitu ya. Aplikasi gitu ya. GoFood, Gojek. Nah, jadi biar nggak banyak ini lagi. Kenapa ini pilih baksonya yang ini? Oh, ini bintang 5 nih. Ini bintang 5 sudah ada 500 lebih yang vote bintang 5. Jadi nggak susah-susah jawabnya gitu kan. Pas datang, oh iya enak bener gitu kan. Tapi kalau kita manual keluar, jalan dulu, belum musim hujan sekarang, hujan, becek gitu kan. Nah, jalan dulu nyari, lihat ini bakso ini enak nggak ya? Nggak tahu kita bakso enak atau enggaknya kan. Nah, tapi kalau sudah dengan aplikasi kan, kurang lebih seperti itulah gambarannya. Nanti dibungkus, dibawa ke rumah, pas ditanya gitu kan sama istri anak, ini kok nggak enak? Kenapa milih bakso ini? Nah, udah pemeriksaan rumit itu kan. Kenapa baksonya yang ini? Mestinya yang enak itu sebelah sana. Saya kan nggak tahu. Udah panjang ceritanya gitu kan. Itu baru pengadaan bakso itu kan. Apalagi kalau pengadaan laptop atau yang lain ya. Pengadaan bakso aja udah gitu kan. Kurang lebih seperti itulah kalau diasosiasikan. Oke. Terus berarti berarti daftar LPS di mana saja? Iya betul, di mana saja. Ini Bu As ini PNS atau pelaku usaha? Perasaan kemarin PNS nih Bu As atau pelaku usaha. Ini nggak apa-apa lah. Ada juga tuh siapa tuh yang di grup Telegram itu, dia mau daftar CPNS ternyata sudah jadi pelaku usaha juga katanya. Ya yang paling penting bisa jaga ini ya, konflik of interest ya, kemudian juga lihat aturan ke-ASN-nya silahkan. Kemudian daftar FPS-nya di mana saja betul. Ketika diundang apakah buka aplikasi soal ketika diundang dia buka dashboard sendiri, tidak terkoneksi dengan kementerian lain, tapi ketika dia akan ikut tender, mau ikut tender di mana nih? Ya, silahkan tinggal buka LPSE yang akan diikuti. Tapi kalau dashboardnya dia mah, ya dashboardnya dia gitu kan. Jadi tidak perlu buka LPSE di mana saja, ya silahkan bisa masuk. Ya, ini sudah teragregasi ya. Belanja langsung ke toko laptop ya silahkan, kalau ke toko laptop juga ya. Cuma nanti ada administrasinya kalau ke toko laptop langsung. Oke, izin bertanya untuk tender dan negosiasi dalam negosiasi dilakukan oleh Foxia pada tahapan apa? Nah ini Perpres 16 itu ada tender negosiasi. Nah tender negosiasi ini bukan untuk e-purchasing-nya. Nah ini ya Arik siapa nih Mas Arik ya. Jadi gini, nah di sini kan, nah ini kan makanya, nah ini kan, jadi saya gambar ulang ya. Jadi harus dibedakan antara memilih penyedia. Nah jadi e-purchasing itu di sini. Jadi sebetulnya e-purchasing itu sebetulnya bukan metode pemilihan penyedia, walaupun di sini e-purchasing ini termasuk metode pemilihan penyedia. Sebetulnya e-purchasing itu sudah selesai pemilihan penyediaannya. E-purchasing itu sudah tinggal SPK, sudah tinggal eksekusi sebetulnya. Nah, di sini tuh ibaratnya e-purchasing itu SPK itu kan, SPK.
Nah, dengan memilih penyedia dan barang jasa yang ada dalam katalog elektronik. Nah, gini. Nah, proses penayangan penyedia dan barang jasanya untuk masuk ke dalam katalog elektronik. Nah, disinilah dilakukan pemilihan penyedia, ya, penyedia untuk masuk ke dalam katalog elektronik. Nah, Pokja melakukan proses di sini. Nah, nanti di ujung ada kalau Perpres 16 ini ya masih tender atau nego ya. Nah, tapi sekarang diganti dengan verifikasi ya oleh verifikator ya. Oke. Nah, di sini nih. Nah, dan bukan oleh Pokja sekarang ya, tapi oleh verifikator. Itu ya. Nah, di ujung nanti ada negosiasi. Dan bahkan sekarang sistemnya bukan negosiasi sebetulnya. Ya, jadi harga itu kita lepaskan ke penyedia saja. Silakan nanti penyedia yang mempertanggungjawabkan kenapa harganya segitu. Dilepaskan ke pasar. Nah, tapi kalau kita bicara Perpres 16, yang dimaksud negosiasi ya itu tanda atau negosiasi adalah untuk memilih penyedia di sini untuk masuk ke dalam katalog elektronik. Nah, sedangkan user betul tadi yang ada yang menjawab maksudnya ini kan Pokja tidak melakukan purchasing betul. Nah, yang melakukan purchasing itu adalah pejabat pengadaan dan PPK di sini nih. Nah, baru di sini melakukan purchasing. Nah, di sini yang melakukan adalah Pokja. Sekarang verifikator sekarang ya. Verifikator yang melakukan pemilihan penyedianya agar bisa tayang ke dalam katalog elektronik. Begitu teman-teman semuanya ya. Tuh, oke. Dari Herna. Bagaimana cara pemilihan penyedia dari sikap? Dan siapa pelaku pengadaan yang mengumumkan pemenangnya? Dan siapa, ini banyak dannya nih. Dan siapa pelaku pengadaan yang menetapkan pemenangnya? Sikap ya. Nah, sikap itu adalah aplikasi dalam SPSE ya untuk tanda cepat. Nah, jadi ini untuk melakukan jadi ya persikapan ini ya ini untuk mendukung yang namanya tanda cepat. Nah, ini yang ditanyakan Mas Herna itu nampaknya bagaimana nih flow dari tender cepat ini, bagaimana ininya apa, ibaratnya kurang lebih tahapannya ataupun tata caranya. Jadi ketika melakukan tender cepat, si Pokja ini dia akan membuat setting kriteria, ibaratnya kurang lebih setting kriteria. Jadi misalkan yang akan diundang dari sikap ini, ya, jadi sikap ini kan vendor manajemen sistem, daftar rekanan mampu, ya, sikap ini. Nah, vendor manajemen sistem atau daftar rekanan mampu. Nah, ini isinya penyedia nih dengan berbagai kualifikasi. Nah, Pokja melakukan setting kriteria nih, kita butuh itu untuk penyedianya punya NIB apa, punya pengalaman berapa tahun ya, punya berapa tahun, punya tenaga ahli berapa dan sebagainya lah, punya alat apa ya, setting nih. Nah, setting kriteria ini kemudian dimasukkanlah ke dalam sikap, masukkan nih berarti fungsinya lah, dimasukkanlah fungsi ini ke dalam sikap. Nah, saya mau penyedia yang NIB-nya ataupun KBKI-nya, KBLI-nya itu penyedia alat komputer. Nah, langsung sistem nyari alat komputer ini kan. Pengalamannya sekian tahun, oh ini tenaga ahlinya ini. Nah, baru setelah jadi pertanyaan Mas Herna tadi, siapa siapa pelaku pengadaan yang melakukannya? Ya, melakukan penilaian. Itu sistem aplikasi SPSE. Nah, dari sini muncullah hasil setting kriteria ini, muncullah penyedia yang sesuai kriteria. Nah, inilah yang penyedia-penyedia inilah yang diundang untuk mengikuti tender cepat. Nah, ini. Dan nanti mereka tinggal mensubmit harga saja. Karena kan tender cepat speknya sudah umum, sudah jelas. Tidak ada lagi perdebatan masalah spek. Kalau masih berdebat masalah spek, ya nggak cocok tender cepat. Nah,
Siapa yang mengumumkan pemenangnya? Sistem juga. Sama sistem diurut nih. Diurut. Nah, yang paling murah lah yang menjadi pemenangnya. Gitu, Mas Yana ya. Nah, siapa pelaku pengadaan yang menentukan pemenangnya? Ya tadi itu sistem. Ya. Sistem itu ya nanti sudah langsung terumumkan oleh sistem. Bahwasannya harga terenahnya ini. Nah, gitu. Gitu ya, Mas Yana ya. Wah, ada lagi pertanyaannya. Punten, Kang Hedi Yunus itu ya. Heldi Kukukuk. Ya, wah, Mewan ya. Kami berencana pengadaan alat selam. Wah, alat selam nih, bagus alat selam nih. Saya juga suka pakai snorkel tuh kalau berenang. Ya, biar kalau berenang itu nggak perlu naik-naik kepalanya. Nah, jadi terus aja kepalanya tuh gitu kan. Jadi walaupun berenang pakai snorkel. Alat senam. Itu kan tidak ada katalog elektronik, iya, betul. Nilainya di bawah 50 juta itu bisa langsung dibeli toko daring umum seperti Shopee. Nah, jadi intinya tadi kan seperti yang digambarkan ini. Nah, ini kan. Di prosesnya nggak ada nih. 50 juta nih, berarti pengadaan langsung. Pengadaan langsung ya kepada pelaku usaha yang memang memiliki kemampuan secara legal dan teknis untuk mengadakan alat selam tersebut. Nah, dari Tokped dari itu boleh ya. Dari Shopee, Lazada segala macam boleh saja. Nah, namun harus ada bukti bahwasannya si pelaku usaha yang kita beli barangnya itu memang kualifikasi badan usahanya, pelaku usahanya memang dalam alat selam tersebut, alat olahraga lah misalkan itu ya. Kemudian memang dia sah, punya izin berjualan dan sebagainya. Oh, tapi kan itu dari online shop. Kita kan tinggal beli barangnya. Nah, online shop kita itu adalah e-purchasing. Purchasing ya, e-purchasing ini bisa melalui e-katalog, bisa melalui Bella Pengadaan, atau bisa melalui toko daring. Nah, coba lihat dulu di Bella Pengadaan ada nggak? Tapi kayaknya nggak ada sih toko selam, tapi kita cek aja dulu. Nah, kalau nggak ada di Bella, nggak ada di IKAD, di kartel elektronik, nggak ada di Tokdar, ya berarti kita harus melakukan pengadaan langsung. Nah, tapi yang Tokped segala macam itu kalau portalnya bukan portal katalog elektronik, bukan portal toko daring, bukan portal EKPP masuknya, itu ya tidak bisa langsung order ke e-marketplace gitu. Jadi e-marketplace-nya adalah e-marketplace yang dimiliki oleh pemerintah yang diselenggarakan oleh LKPP. Apa itu e-marketplace-nya? Ya ini. Nah, e-marketplace-nya adalah ini Bella, toko daring, katalog. Nah, e-marketplace di luar ada kan, ada Shopee segala macam, tapi tidak bisa langsung eksekusi barangnya seperti itu kalau tidak masuk ke dalam sistem kita ini, gitu ya. Jadi ya paling simpelnya sih pengadaan langsung. Bapak cari aja pelaku usaha di sekitar ya. Kalau di Kota Bogor kan ada toko apa tuh, saya lupa, toko Sinar toko apa gitu ya. Nah, mereka kan pasti ada persyaratan penyedianya ya. Jangan pinjam-pinjam bendera lah, cari yang memang sudah ada ini ya persyaratan pelaku usahanya. Ada pajaknya. Udah beli dari situ aja, pengadaan langsung eksekusi. Dan nanti cukup dengan kwitansi kan kalau 50 juta kan selesai sudah gitu kan. Nah, pakai toko daring yang bukan LKPP berarti ya. Jadi maksudnya ini Shopee, Tokopedia itu dia 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 itu kalau pakai aplikasi yang Shopee di handphone ataupun shopee.com itu dia tidak termasuk toko daring LKPP. Tapi Shopee juga sudah masuk ke Bella Pengadaan. Nah, cuman masalahnya Shopee di dalam Bella apakah ada yang jualan alat selam enggak? Itu masalahnya harus dilihat dulu barang-barang yang dijual oleh Shopee di dalam Bella Pengadaan ada nggak alat selam? Kalau nggak ada ya tadi cari pelaku usaha yang ada di daerah gitu kan. Atau yang lebih ideal lagi karena pengadaan kita secara elektronik ya lihat di Sikap ya. Nah, ada nggak yang menyediakan alat olahraga ya seperti itu. Nah, kalau tidak ada bisa manual baru ya. Gitu Pak Iwan. Harga katalog masih bisa nego, ada yang bisa dinego, ada yang tidak ya. Ada yang bisa dinego, ada yang tidak.
Contoh yang tidak bisa nego kalau nggak salah dulu, nggak tahu sekarang masih ada atau nggak ya, buku itu. Buku dari awal kenapa nggak bisa dinego? Karena takutnya nanti bisa viral sama emak-emak gitu ya, sama ibu-ibu. Tahu sendiri kan kalau ibu-ibu sudah ini ya sudah viral ya, kekuatan emak-emak itu kan. Soalnya nanti ibu-ibu kan bisa punya berapa anak gitu kan yang sekolah yang berbeda, atau ibu-ibu dengan ibu-ibu tetangga dan ibu-ibu anaknya yang lain itu saling sharing kan. Ini kok buku IPS di saya 20.000. Kok ibu-ibu yang lain kelasnya sama gitu kan, kelas sama-sama kelas 3, ini kok apa bisa lebih murah? Nah, itu kan beda 1.000, beda 500 aja ribut gitu kan. Nah, makanya mendingan jangan dinego lah kalau masalah buku, buku difikskan aja harga yang paling rendahnya berapa dari awal gitu kan. Daripada nanti dibuka fitur nego, bisa ribut nanti ibu-ibu kan. Nah, beda 1.000, beda 2.000, beda 5.000, beda 500 aja kan. Bisa ya nih, bisa apa? Bisa jadi ramai lah. Ya itu simulasi seperti itulah. Jadi ada yang memang barang dalam peraturan elektronik yang tidak bisa dinego. Ya. Maksudnya ada penyedia bertanya ketika oh iya enggak. Oh berarti Boas bukan ini pelaku saya. Ada penyedia bertanya ketika diundang. Ya begitu. Ya jadi bisa datang saja. Oke. Satu lagi awal tahun patokan belum siap. Kalau kita melalui langsung toko daring. Iya tadi toko daring umum itu kan bukan toko daring LKPP ya. Kalau mau beli langsung melalui toko daring, kalau mau beli langsung pakailah toko daring LKPP. Tapi kalau toko daring umum itu bukan toko daring LKPP. Nah, berarti harus dicek lagi. Boleh toko daring boleh, misalkan di Bogor ada toko Jum misalkan ya, di Bogor ada toko Jum. Nah, kita belinya lewat Shopee. Nah, tapi nanti toko Jum kirimin tuh itunya apa persyaratannya, data-datanya, NPWP-nya, NIB-nya segala macamnya ya, yang untuk kayak persyaratan kualifikasi begitu, sama penawarannya gitu ya. Kalau nilainya harus dengan SPK lah gitu kan. Nah, jadi ada data-data perusahaannya, ada data kualifikasinya karena dilakukannya dengan pengadaan langsung, bukan dengan e-purchasing. Jadi kita melakukan pengadaan langsung dengan penyedia yang ada dalam toko daring umum, begitulah kurang lebih. Tapi kita tidak bisa nggak ada di katalog, langsung beli ke toko daring umum, di Shopee, di Tokopedia, di Lazada, beli aja komputer, pakai bon, nggak bisa itu. Nggak bisa. Langsung pakai struk tanda terima dari Shopee-nya aja, nggak bisa itu. Ya, kalaupun bisa seperti itu, kalau kita melakukan e-purchasing dari toko daring LKPP, ya, itu mudah-mudahan bisa nangkap ya Pak Iwan ya. Jadi yang dilakukan ini tuh adalah e-purchasing, tapi tidak boleh e-purchasing ke toko daring umum. E-purchasing hanya bisa dilakukan ke toko daring LKPP, yaitu katalog elektronik, bela pengadaan, dan toko daring. Gitu, Kang Iwan, ya. Nah, kalau tidak bisa dengan e-purchasing ke e-marketplace ataupun ke ke toko daring LKPP, ya, maka pilihan lain adalah pengadaan langsung. Nah, pengadaan langsung itu kita juga harus melakukan proses pemilihan penyediaannya, walaupun lebih sederhana mengundang satu penyediaannya. Gitu. Jelas ya? Nah, kalau mau e-purchasing yang tanpa proses pemilihan penyedia oleh kita, yang langsung eksekusi barangnya, itu harus menggunakan e-marketplace atau toko daring yang didesain ataupun dibuat oleh LKPP. Gitu ya. Oke, nah masih ada nih. Satu lagi nih ya. Siapa yang melakukan e-purchasing di atas 100 miliar? Apakah PPK? Jadi yang melakukan e-purchasing ya, itu ada dua. E-purchasing ya. Nah, harus dibedakan nih antara e-purchasing, dibedakan ya. Antara e-purchasing di sini kan, e-purchasing di sini nih kan. Saya rubah warnanya lebih merah nih. Dibedakan e-purchasing sini kan. Nah, e-purchasing dengan pemilihan penyedia. Nah, kan? Pemilihan penyedia untuk masuk ke dalam katalog elektronik. Yang melakukan e-purchasing di sini ada dua, yaitu pejabat pengadaan dan PPK. Ini sudah ada PPK di bawah. Nah, ini dua kan. Pejabat pengadaan ini sampai dengan 200 kan, PPK ini di atas 200 kan. Gitu.
ya. Nah, tapi kalau nilainya di atas 100 miliar, maka PA harus ikut menetapkan ini gitu. Yang melakukannya pejabat pengadaan PPK. Pejabat pengadaan sampai dengan 200, PPK di atas 200. Namun untuk nilai di atas 100 miliar harus ada persetujuan PA. Sama seperti tender di atas 100 miliar juga harus ada persetujuan PA. Gitu ya. Ini yang melakukan e-purchasing. E-purchasing ya. Nah, ketika e-purchasing, ini kita tidak perlu lagi milih penyedianya karena sudah selesai. Nah, e-purchasing itu adalah belanja langsung barangnya melalui katalog elektronik, kan? Katalog elektronik, melalui bela pengadaan, ya, melalui bela pengadaan atau toko daring yang di LKPP. Bukan toko daring yang di luar LKPP, bukan toko daring Tokped umum, Shopee umum. Nah, itu Shopee udah masuk ke dalam sini, udah masuk, ada di sini nih. Shopee ada sebagai e-marketplace ada. Nah, masuknya melalui portal belanya atau ke portal toko daringnya. Ya, jadi kalau mau lewat Shopee, tapi Shopee yang di bela pengadaan.lkpp.go.id, Shopee yang di toko daring.lkpp.go.id. Jadi masuknya lewat portal ini. Nah, lewat portal ini atau lewat portal Bela Sapira. Nah, ini kawan jadwalnya ya. Bela Sapira. Jadwal. Nah, ini. Oh, Bela pengadaan.lkpp bukan ID. Oh, Bela pengadaan .lkpp. Nah, ini. Nah, di sini sudah ada Shopee ya. Lazada beli-beli. Nah, boleh langsung di sini, tapi lewat sini. Nah, lewat sini. Nih, lewat sini. Lewat sini. Oke. Misalkan beli ATK ya. Lewat sini. Mau lewat beli ATK. Nah, ini harus login dulu kayaknya nih. Login dulu pengadaan. Nah, silakan dilihat ya. Oh, ini undangan. Ini undangan masuk. Mana yang sudah masuk ya? Ini. Nah, ini kan. Ada Grab, Shopee ini ya. Mbis. Nah, dari sini boleh langsung belanja ya. Yang portal bela pengadaan.lkpp.go.id. Gitu ya. Nah, coba kita explore satu persatu ya. Kita explore satu persatu. Gitu Pak Iwan ya. Nah, sekarang terakhir kita coba explore satu persatu website-website yang disediakan oleh LKPP. Apa saja? Pertama ada Inaprok ya. Nah, Inaprok ini portal apa? Portal pengadaan nasional. Ada Inaprok. Nah, inaprok.id. Nah, ya. Sini. Nah, ini jadi kalau teman-teman pelaku usaha mau nyari paket ya, nah ini ada sini, tinggal di search aja. Misalkan nyari paket kalau para Bapak Ibu pelaku usaha terkait furniture misalkan meja belajar misalkan. Nah, produknya ini meja belajar misalkan. Cari. Nah, ini ada nih. Oh. Nah, meja kursi DPR. Nah, ini silahkan. Sudah daftar di LPSE, tadi sudah dapat password, nah ini tinggal dilihat nih, lihat. Oh, ini sudah upload dokumen nih, mau selesai. Cari yang masih pengumuman. Cari masih pengumuman. Ya, misalkan lah inilah. Nah, nanti akan masuk ke SPSE-nya, silakan daftar di situ. Daftar di situ. Ya, daftar di situ. Ya, sudah selesai nih. November sudah selesai. Nah, ini untuk mencari nih tender ya. Terus apa? Produk juga obat. Ini yang sudah. Nah, ini bagi para pengelola pengadaan nih.
Kalau yang mencari produk nih, mau pengadaan langsung atau mau tender, coba lihat dulu nih produk sudah ada belum nih di ini. Coba produk motor listrik misalkan ya. Nah, ada nih. Di katalog sudah ada nih. Motor listrik sudah ada nih. Nah, ya. Mobil listrik coba siapa tahu kan mau mengadakan mobil listrik. Nah, belum ada. Gitu ya. Sebagai para pelaku pengadaan nih dari produk. Atau nyari RUP-nya nih. Nah, ini buat tahun depan nih, rencana pengadaan. Ini Inaprok nih. Buat tahun depan nih misalkan pelaku usaha nih Bapak Ibu penyedia mau nyari paket buat tahun depan nih. Ada kira-kira tahun depan ada apa saja nih? Ada di mana saja nih? Barang saya misalkan ada nggak nih? Nggak tahu nih. Seblak, misalkan ada nggak nih? Bukan seblat ini muncul. Kayak apa-apa nih. Nah, ini penunjukan langsung nih. Nggak tahu apa nih. Seblat apa nih ya? Seblak jadi seblat ini. Nah, PLG, lokasinya ini ya, Balai Renovasi Kantor Resort. Nah, banyak nih pengadaan langsung nih. Nah, tinggal dihubungi saja tuh ininya dinasnya. Mau yang gimana nih butuhnya nih, diklarifikasi, disesuaikan, di link and match dengan produk Bapak Ibu. Nah, ini Inaprok ya. Inaprok ini portal awal nih. Dan juga bagi pelaku pengadaan bisa melihat nih data hitam nih. Yang apa misalkan CP Sakti Mandraguna, nah, sudah di blacklist kan nih, coba ketikin aja nih. Sakti ada nggak nih yang di blacklist, cari, tidak ada CP Sakti. CP Sakti nggak ada, CP Maju bisa nggak ada, Maju Mundur. Nah kan, ada nih, wah ini nih Maju Bersama nih, nah ini Aprilia nih, nah, ini di blacklist. Berarti ketika tender Pokja menemukan hal ini bisa digugurkan. Nah, sampai 2 tahun nih, berarti ada kebohongan, ada pemalsuan Banyu Asin. Nah, ini portal pengadaan nasional Inaprok ya. Jadi ini bisa mencari terkait apa tender di mana produk kita ada nggak. Ini baik bagi pelaku usaha ataupun pelaku pengadaan ini ya, silakan. Nah, jadi untuk mencari. Nah, ini juga mendukung untuk usaha mikro kecil nih, infografis untuk mikro kecil, untuk bisa masuk ke bila pengadaan, bagaimana caranya. Nah, ini portal pengadaan nasional atau Inaprok. Oke. Ya. Selanjutnya ada portal sirup. Nah, ini sirup Marjan. Sirup. Nah, sirup. Nah, ini sistem informasi rencana pengadaan. Nah, sirup ini bagi para pelaku pengadaan itu untuk menayangkan pengumuman rencana umum pengadaan, ya. Nah, kalau bagi pelaku usaha itu bisa melihat untuk rencana tahun depan, ya. Nah, ini tampilan awalnya muncul login dan password ini karena sekarang ini lagi loading tinggi ya, teman-teman KLPD sedang isi RUP. Harusnya ini tidak pakai username dan password, semua masyarakat bisa melihat RUP ya. Nah, tapi ini karena loading lagi tinggi, maka di depan ini untuk sementara dipasang dulu username dan password. Jadi biar khusus untuk para para user dulu untuk mengisi password, untuk mengisi RUP-nya. Nah, nanti ini bisa untuk cari paket untuk penyedia nih. Kata kuncinya apa nih? Ya. Mau nyari dinas apa, lokasinya di mana. Nah, ini ada nih. Yang dilihat nih. Paket mebeler, cepat. Nanti muncul detail paketnya nih. Muncul detail paketnya. Nggak berat ya. Nah, jadi intinya sirup itu bagi pelaku pengadaan, PPK, PA, KPA itu sebagai transparansi. Sebagai transparansi untuk mengumumkan rencana di tahun depan. Di tahun depannya 2022 nih ya. Pelaksanaan tahun depan. Jadi rencana pengadaan tahun depan bisa dilihat sini. Nah, bagi para pelaku usaha untuk melihat prospek ke tahun depan. Nah, ini alat berat, katalog nih, purchasing nih, melalui katalog elektronik. Nah, bagi para penyedia, bagi para pelaku usaha ini prospek tahun depan nih. Nah, tinggal dikejar marketingnya nih, gimana gitu kan? Untuk di daerah mana yang ada nih. Ini untuk melihat ada di mana saja nih potensi pasar bagi para pelaku usaha. Itu sirup ya. Sirup.
Terus ada SPSE. Nah, kalau SPSE ini di masing-masing LPD ada ya. Nah, kalau LKPP, SPSE nasional, ini. Kalau daerah, ini PU, ini Kementerian PU. Kalau daerah, SPSE Jabar, ya. Masing-masing KLPD punya SPSE sendiri ya. Nah, ini SPSE Kumham misalkan ya. Nah, ini nanti para pelaku usaha kalau mau daftar tender, nah lihat sini di SPSE masing-masingnya ya. Nah, kalau bagi para pelaku pengadaan ya Pokja misalnya, terutama Pokja untuk melakukan tender masuk ke SPSE masing-masing, nanti ada dashboard untuk membuat paket untuk melakukan e-tendering, seleksi, meng-create paket untuk dilakukan pemilihan penyedia. Kalau pejabat pengadaan berarti untuk melakukan pengadaan langsung ya. Nah, loading ya. Nah, ini SPSE. Terus apalagi tadi selain SPSE apalagi aplikasinya. Apalagi kita lihat aplikasinya SPSE Sikap ya. Sikap sama katalog. Sikap untuk ngisi penyedia ya. Tapi kalau nggak salah sudah terintegrasi juga dengan SPSE. Bisa login masuk diisi ya penyedia. Nah, ini untuk melihat, untuk mengisi, kalau bagi para pelaku usaha ya, untuk mengisi data dari Bapak sekalian. Maju. Sejahtera. Waduh, isi lagi banyak, udah nggak usah lah. Pada intinya ya sikap ini adalah untuk, kalau bagi para pelaku usaha ya, untuk mengisi data-data ya, kualifikasi dari pelaku usaha. Sikap. Oke. Terakhir, tadi katalog elektronik sudah ya. Nah, katalog elektronik masih maintenance ini. Nah, kalau katalog elektronik ini, kalau bagi para pelaku pengadaan untuk mencari barang-barangnya di sini nih. Ini barang-barang di katalog untuk dieksekusi dengan cara e-purchasing ya. Nah, e-purchasing itu ya belanja langsung ya ini. Tadi melalui toko daring atau toko online di sini. Ya, nah, kalau belanja di katalog, pertanyaan Pak Iwan tadi ya, itu kita tidak perlu lagi mempertanggungjawabkan pemilihan penyedianya, ya, tidak perlu lagi minta persyaratan penyedianya, ya, langsung dengan SPK surat pesanan. Nah, tapi kalau maksudnya Pak Iwan itu belanja di toko daring di luar LKPP, ya berarti kita bukan di purchasing itu namanya, tapi ya melakukan proses pemilihan penyedia, apakah dengan pengadaan langsung. Gitu. Nah, kalau di purchasing kan pemilihan penyedianya sudah. Gitu Pak Iwan ya. Nah, terus ada sistem penunjang yang lain ya, mulai dari Pusdiklat, ada e-learning, Pusdiklat ya. Nah, ini untuk belajar pengadaan ya, ada data kursus ini. Dan gratisan juga ada MOOC ini ya. Nah, ini silakan. Nah, ini Pusdiklat. Terus ada si UKPBJ ya. UKPBJ. Ya, ini untuk UKPBJ yang apa? Yang memasukkan data-data terkait UKPBJ-nya, kematangan UKPBJ-nya. Di sini. Terus ada apa? Japung juga, namanya apa saya lupa nih. Si Japung, saya lupa namanya. Japung pengadaan. Jadi untuk teman-teman para Japung ini yang ingin apa? Yang ingin terkait dengan persyaratan ini apa? Persyaratan KJPN-nya, in-passing. Ini gitu.
Ya, terkait ini, terkait apa? Terkait apa? Japung yang akan passing ya. Ini, nah ini passing sudah berakhir tapi ya. Nah, ini bisa memasukkan apa? Terkait uji kompetensi. Nah, ini uji kompetensi. Oke. Terus WBS mau melaporkan terkait apa? Ada terkait penyimpangan pengadaan WBS. Nah, ini ya. Terus ada apa lagi penunjangnya? Kita lihat. Learning udah, Monep juga. Monep bisa dilihat, Monep NG. Untuk melihat data-data pengadaan. Nah, ini melihat daftar hitam, melihat apa data-data pengadaan bisa. Agak berat ya. Agak berat ini. Agak berat. Ya. Kemudian juga ini selain LKPP dari ICW juga ada nih untuk memantau pengadaan opentender.net nih sebagai pengetahuan nih. Nah, opentender ini. Nah, ini bisa nih top 10 provinsi, ya, top 10 project. Nah, nih yang besar-besar. Mau melihat apa? Mau melihat status kerajaan kita itu apa? Apakah ada red flag-nya tidak gitu kan? Ada dicurigai ada fraud-nya atau tidak, kurang transparan atau tidak. Nah, indikator tender ini ada skornya nih, ada skornya nih. Skornya. Ini terkait dengan transparansi. Jadi dicurigai ada sesuatu kan nih, ini ada skornya nih. Oh, ini mata. Nah, ini ada red flag nih ya. Sebagai ini aja sebagai apa? Pengetahuan ya. Bukan. Sudah. Oke, itu aplikasi-aplikasi yang ada di dalam pengadaan barang jasa elektronik ya. Ada pertanyaan lain? Oh, ini ada satu nih, panas dulu. File dokumen apa saja yang di-print dalam e-kontrak? Di-print dalam e-kontrak. E-kontrak, saya belum hafal ya, panas dulu ya. Yang jelas isiannya ada di SPSE ya. Jadi sekarang e-kontrak tuh wajib juga diisi. Jadi di SPSE kalau Bapak Ibu PPK ya itu harus ngisi e-kontrak. Nah, nanti kalau tidak diisi itu nanti nggak bakalan bisa nggak bakalan bisa bikin paket lagi nanti ke depannya itu bisa bisa di hold lah gitu kan, bisa di hold untuk pengadaan berikutnya gitu ya. Jadi tolong diisi gitu ya. Oke, Ibu sekalian, untuk materi hari ini saya pikir cukup ya. SPSE dan aplikasi yang ada secara elektronik. Nah, silakan apabila ada yang mau live musik. Langsung ya, berbicara di sini Pak Heldi ya. Ya, yang di chat udah habis. Kalau ada yang live silakan. Ya. Kalau enggak ya udah langsung bagi-bagi door prize aja Pak Sila. Oke, ini udah ada yang raise hand nih Pak. Ya. Ada Pak Abdul ya kayaknya ya. Pak Abdul Hakim dari mana? Halo siang Pak Abdul. Silakan. Jadi. Ya, siang Pak Abdul dari mana? Oke. Sepertinya termute kembali ya. Kita coba ask to unmute lagi. Abdul tadi sudah raise hand. Ya mungkin untuk Bapak Ibu lainnya boleh ya langsung raise hand aja jika ada pertanyaan terkait dengan materi hari ini. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar ya dengan detail oleh Pak Heldi ya. Semua pertanyaan juga sudah dijawab. Ada polling nggak nih Pak hari ini ya? Ya, nggak ada. Nggak ada ya? Karena ini aplikasi soalnya aplikasi. Jadi pengetahuan umum aja misalnya. Ya. Siap.
Ya. Kira-kira Kalau ada kisi-kisi juga nggak nih Pak? Sabtu depan nanti bahas tentang apa nih Pak? Oh ya, Sabtu depan itu kan harusnya itu ya kita satu sesi lagi ya. Harusnya kan latihan soal. Nah, Ya, cuma latihan soal kemarin kan sudah ya. kemarin sudah ditukar ya, ditukar. Nah, kemarin kan harusnya swakolola ini dan pengadaan khusus. Nah, jadi minggu depan pengadaan khusus sesi terakhir ya. Nah, insya Allah nanti Sabtu pengadaan batch berikutnya akan mulai mengeksplor juga terkait Perlem LKPP ya. Wow, Perlem LKPP ya. Belum pernah kita bahas sebelumnya ya Pak? Ya, sedikit-sedikit dibahas, tapi nanti insya Allah akan lebih lengkap lagi. Insya Allah. Iya, nanti ayo ya Bapak Ibu mulai lagi ya di batch ketiga dari nol ya. Ajak rekan-rekannya juga bergabung. Oke, sepertinya tadi Pak Abdul sudah hilang ya. Jaringannya kurang bagus. Ya udah, jaringannya kurang bagus kalau ya. yang masih ada ini silahkan, kalau enggak sudah aja Mbak Sila, nggak apa-apa. Ini kan apa? Iya, karena memang Mas Dani nggak hadir ya. tidak ada ya, tidak hadir Pak. Ini aja, nggak apa-apa, langsung ke acara berikutnya aja, nggak apa-apa Mbak Sila. Iya, belum mau selesai nih Pak ya, masih ada nih harusnya yang mau tanya-tanya nih. Harusnya nih Pak Heldi mungkin juga boleh diinfokan Pak, mungkin masih ada training yang weekdays-nya Pak, siapa tahu Bapak Ibu di sini. Oh, yang weekday sih kemarin sih itu Mbak Sila, kemarin kan dadakan aja, kemarin apa teman-teman yang mau SKB kan itu apa minta ada belajar bersama lah gitu kan. Tapi ya nampaknya kan sekarang sudah ada yang mulai juga tuh ujiannya tuh, sudah yang mulai, udah selesai, udah yang lulus juga alhamdulillah. Jadi ya untuk weekday ya belum ada sementara ini. Kemarin sih karena dadakan aja, ada permintaan khusus saja, jadi kita adakan. Tapi kalau ada insya Allah diinformasikan di grup ya, di grup Telegram ataupun di grup salam pengadaan di WA ya. Siap Pak Heldi ya. Wah, ini pastinya nih Bapak Ibu di sini nggak mau ketinggalan nih ya kalau ada training spesial dari Pak Heldi. Oke, jika sudah tidak ada pertanyaan Bapak Ibu, mungkin kita akan tutup sesi panel discussion kita ya. Semua semoga sudah terjawab pastinya. Dan jika ada pertanyaan lebih lanjut, boleh menghubungi ya Pak Heldi langsung, ataupun nanti buka-buka tuh ya di heldi.net di blognya dan juga di YouTube channelnya Pak Heldi ya, lengkap semua di sana. Oke, thank you Pak Heldi ya untuk insight-nya dari pagi hingga siang hari ini ya. Oke, selanjutnya Bapak Ibu pastinya nanti akan ada penanya terbaik juga nih ya yang akan mendapatkan hadiah satu buah Nitro Micro SD card with adapter ya dan juga USB reader 16 GB ya. Kita akan cek dulu kira-kira siapa ya nanti yang akan terpilih ya. Tapi sebelum itu saya juga akan informasikan untuk kode OTP hari ini ya ada di 5824. Oke. Lagi di 5824 Bapak Ibu, kode OTP ini hanya berlaku 24 jam, jadi pastikan Bapak Ibu juga menginput kode tersebut ya hari ini langsung ya untuk download e-certificate-nya melalui dua cara. Untuk linknya ada di kolom chat box. Yang pertama bisa melalui website di kren.id, tinggal klik login, klik nama akun Bapak Ibu, klik my certificate, lalu input kode OTP-nya, mengisi feedback untuk keberlangsungan kami ke depannya, dan juga langsung submit untuk download e-certificate. Atau juga bisa melalui aplikasi Kren yang ada di Play Store Bapak Ibu. Jangan lupa di-download dan juga bisa login di sana. Oke, jika ada kendala Bapak Ibu mungkin bisa menunggu 30 hingga 45 menit ya, atau menghubungi tim kami, ada Alfio di sini. Oke, Bapak Ibu selanjutnya ya saya akan umumkan siapakah penanya terbaik ya hari ini. Oke, congratulations nih. Ada Ibu Herna Rosiana Napitupulu. Wow. Apakah Ibu Herna masih hadir di sini, Bu? Boleh, Bu, ketik kehadirannya. Ibu atau Bapak tuh? Oh ya, sepertinya Ibu ya. Oh ini, ada emoticon siapa nih ya? Saya juga belum lihat. Oh hilang.
Masih ada ya, Ibu? Kita akan cek dulu dari tim Ibu Herna, ya, apakah juga masih bergabung di sini? Wah, oke, masih ada ya. Nanti akan dihubungi lebih lanjut oleh tim keren ya. Congratulations, Bapak atau Ibu Herna ya. Oke, selanjutnya tanpa berlama-lama lagi, saya juga akan informasikan kira-kira Sabtu depan tadi apa ya, dan mungkin scan QR code-nya sekarang biar Bapak Ibu nggak ketinggalan dan nggak kelupaan. Kita akan cek dulu untuk Sabtu depan. Ya, pastikan Bapak Ibu selalu hadir ya di webinar series, khususnya mungkin yang ketinggalan ya, belum sempat join di batch 1 atau batch 2. Nanti kita akan adakan lagi nih di batch ketiga dan lebih lengkap lagi. Wow, ini kan yang minggu lalu sudah ya terkait dengan latihan soal pengadaan. Jadi Sabtu depan ini kita akan membahas terkait dengan swakelolanya. Ya, jadi Bapak Ibu bisa langsung scan QR code-nya dan daftar sekarang ya. Jadi mungkin nanti bisa dibantu oleh tim keren juga ya terkait dengan swakelolanya ya Sabtu depan Pak Heldi. Akan bersama Pak Heldi kembali ya. Lalu ada Pak Dani ya dengan nanti baby-nya gitu ya yang baru lahiran, dan juga Ibu Anissa. Jadi pastikan Bapak Ibu selalu join, ajak rekan-rekannya juga untuk bergabung ya. Oke, selanjutnya jika sudah tidak ada ya, dan selanjutnya untuk sesi yang terakhir ya, sesi yang akan ditunggu-tunggu akan ada lucky draw. Tapi sebelum lucky draw lebih baik kita foto bersama dulu ya Pak Heldi ya, supaya belum ada yang left nih ya. Hadiahnya nanti masih ada 1 buah micro SD card with adapter 16 GB, tapi sebelumnya saya ajak rekan-rekan untuk open kameranya ya, untuk kita bisa berfoto bersama terlebih dahulu di sini. Wow, saya akan tunggu dulu ya Bapak Ibu untuk open kamera dulu. Wah, ada Pak Nasrullah, Pak Rian, Ibu Aas yang selalu hadir. Ibu sehat ya, Pak Yuyun, Pak Fatin, Pak Ignatius, Ivan ya, Pak Arik juga ya, Ibu Rizka, Pak Bayu, wah banyak sekali nih kalau disebut satu. Ibu Gita juga ya, halo. Oke, kita akan berfoto dulu ya untuk ada 3 slide. Saya akan foto untuk slide yang pertama. Ya, ada Ibu Esi juga ya. Oke, saya tunggu nih Pak Rudi sepertinya mau on cam dan Ibu Wahyu. Oke, 3, 2 slide yang pertama, 3, 2. Oke. Slide yang kedua ya, mohon ditunggu Bapak Ibu. Slide yang kedua Bapak Ibu, kita akan berfoto juga. Oke, dan slide yang ketiga. Oke, sudah semua ya. Saya akan pindahkan dulu nih supaya tidak hilang ya foto-fotonya. Oke, dengan berakhirnya sesi ini ya, kita akan langsung masuk ke sesi lucky draw. Oke, siapakah yang akan beruntung? Caranya gampang banget nih Bapak Ibu. Jika nanti nama Bapak Ibu muncul di layar kaca, bisa langsung ketik kehadirannya ya. Ataupun bisa raise hand aja. Biar kita tahu Bapak Ibu masih menyimak nih ya. Kita akan putarkan untuk 1 buah lucky draw. Kita putar sekarang. 1 buah micro SD card with adapter 16 GB. Persembahan dari Kren dan Wansia. Congratulations. Di sini ada Ibu Sally Novi. Ibu Sally, apakah masih ada di sini, Bu? Panggilan Ibu Sally yang pertama, ya. Wah, kalau tidak ada kita serahkan kepada yang lain ya. Ibu Sally yang kedua dan Ibu Sally yang ketiga. Sepertinya sudah tidak ada di sini. Kita akan putarkan kembali ya. Oke, ini masih ada kesempatan ya untuk yang lainnya. Bapak Ibu yang masih standby di sini. Kita akan putarkan kembali. Siapakah yang beruntung gitu ya? Wow, ada Bapak atau Ibu Nur Lintang ya. Saya coba to unmute. Halo, selamat siang. Ya, siang Mbak. Oke, congratulations Ibu Nur Lintang. Dari mana Bu? Di Makassar. Makassar. Dari Makassar. Ya. Dari Makassar. Sudah ini ya Bu ya, sudah mengikuti ujian dan juga sudah jadi pejabat pengadaan Bu? Oh, sekarang enggak. Sekarang lagi mau ikut itu SKB CPNS. Oke. Sukses ya, semoga lulus ya. Iya Pak. Oke, sukses Bu. Siap. Terima kasih Bu Nur Lintang, nanti akan dihubungi lebih lanjut oleh tim keren ya Bu ya.
Ya, Ini siap, baru Kak. pertama Ayo. kali hadir atau sudah kesekian kalinya, Bu? Udah 2 kali. Minggu Udah lalu 2 sama kali ini, ya. ya. Iya, Iya. nanti ikut ya Bu ya, batch ketiga kita akan adakan lagi ya Bu. Ya, siap, siap, siap. Siap Ibu Nurlintang, thank you. Oke, Bapak Ibu luar biasa sekali ya dengan berakhirnya sesi Lucky Draw hari ini ya. Dan pastinya akhir kata saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak khususnya kepada Pak Heldi ya. Thank you pisan Pak. Udah sharing-sharing ya setiap Sabtu gitu ya dengan topik-topik yang sungguh bermanfaat pastinya untuk kita semua. Juga untuk Ibu Anissa juga thank you ya sudah menyempatkan waktunya siang hari ini. Dan pastinya terima kasih juga nih Bapak Ibu peserta yang selalu setia dengan webinar series ya. Dengan pengadaan ini pastinya Bapak Ibu semoga sehat selalu gitu ya dan semoga webinar ini bisa selalu bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila dari saya ada kesalahan kata dari kami ataupun kesalahan teknis lainnya. Ya, semoga kita bisa berjumpa lagi di Sabtu depan ya. So, salam pengadaan buat kita semua dan see you Sabtu depan. Thank you Pak Heldi. Ya, terima kasih semuanya ya. Mbak Sheila, makasih. Sama-sama Pak, terima kasih. Ya, izin live ya.